Halo Sobat Statistik, kembali lagi dengan Fun with Statistik. Bersama saya, Sylvia Nader, sebagai staf bidang keilmuan, akan membawakan materi mengenai Bayesian statistik. Bayesian statistik merupakan analisis data dengan menggunakan teorema Bayes guna memperbarui keyakinan mengenai suatu parameter atau kejadian tertentu berdasarkan data yang diamati sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Kayaknya bentar lagi hujan deras nih, aku yakin. Loh, dari mana kamu yakin? Belum tentu nanti hujan deras loh. Sekarang kan masih gerimis. Mengapa sih ketika gerimis terjadi si pria berbaju merah yakin bahwa hujan deras bakal terjadi? Berdasarkan pengalaman dia memiliki belief untuk memperkuat argumen pengalamannya bahwa sesudah gerimis bakal terjadi hujan deras. Sedangkan si pria berbaju putih hanya memanfaatkan penglihatannya. Dia tidak tahu sesudah gerimis bakal terjadi hujan deras atau apa. Dia hanya mengandalkan bukti saja. Si pria berbaju merah ini yang dinamakanlah prinsip Bayesian, di mana dia mempunyai evidence untuk memperkuat pengalamannya bahwa sesudah gerimis bakal terjadi hujan deras. Sedangkan si pria berbaju putih ini dinamakan dengan statistik frekuentis. Dia mengandalkan bukti saja. Nah, dari pria berbaju merah ini, itu dapat dinamakan dengan flyer, yakni dia itu mendukung atau memperkuat argumen dari pengalamannya yang sudah terjadi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu nih dengan teorema Bayes. Nah, apa sih itu teorema Bayes? Teorema Bayes merupakan salah satu konsep fundamental dari teori probabilitas yang menghubungkan probabilitas bersyarat dari dua kejadian. Untuk rumusnya atau teoremanya dapat jelas sebagai berikut. Yang dimana dari rumus ini kita harus tahu nih yang mana sih prior, likelihood, posterior, dan evidence-nya. Nah, untuk peluang kejadian A merupakan priornya dan peluang kejadian B merupakan evidence-nya. Sedangkan untuk peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi merupakan posteriornya, sedangkan untuk peluang kejadian B dengan syarat kejadian A merupakan likelihood-nya. Nah, apa sih pengertiannya itu? Yang pertama, untuk prior merupakan probabilitas suatu hipotesis A atau hipotesis awal sebelum melihat data atau evidence sebelumnya. Untuk posteriornya itu sendiri merupakan probabilitas hipotesis A setelah melihat evidence B. Likelihood itu sendiri merupakan probabilitas munculnya kejadian B atau evidence B jika hipotesis A-nya benar. Sedangkan untuk evidence-nya itu sendiri yang merupakan probabilitas total evidence B terjadi tanpa mempertimbangkan hipotesis awal. Nah, untuk lebih jelasnya dari mana sih persamaan ini muncul? Mari kita lihat dari diagram Venn berikut. Dari gambaran diagram Venn ini, kita mengetahui bahwa kita memiliki dua himpunan kejadian, yakni himpunan kejadian A dan himpunan kejadian B, di mana A membuat event-event kejadian A dan B membuat event-event kejadian B. Misalkan NA itu merupakan banyaknya kejadian A dan NB banyaknya kejadian B. Maka, berapa sih peluang kejadian A dan kejadian B secara independen? Untuk menghitung peluang kejadian A secara independen digunakan NA dibagi dengan banyaknya kejadian A digabung dengan banyaknya kejadian B. Begitupun untuk peluang kejadian B, di mana NB dibagi banyaknya kejadian A digabung dengan banyaknya kejadian B. Tapi bagaimana sih kalau misalnya kejadian B terjadi lebih dulu? Bagaimana dengan peluang A-nya? Jika B terjadi lebih dulu, maka kejadian A yang berada di luar kejadian B menjadi tidak mungkin. Karena untuk memperoleh kejadian A, maka diperlukan wilayah daerah A beririsan dengan wilayah daerah B. Atau dengan kata lainnya, perlu memenuhi kejadian B terlebih dahulu. Untuk mencari peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu, maka digunakan rumus banyaknya kejadian A yang beririsan dengan kejadian B dibagi dengan banyaknya kejadian B itu sendiri. Dengan proses pencarian rumusnya sebagai berikut. Sehingga diperoleh peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu sama dengan peluang kejadian A yang beririsan dengan kejadian B dibagi dengan peluang kejadian B.
Begitupun sebaliknya untuk mencari peluang kejadian B di mana kejadian A terjadi terlebih dahulu, di mana diperoleh hasilnya menjadi peluang kejadian A yang beririsan dengan kejadian B dibagi dengan peluang kejadian A itu sendiri. Berikutnya, kita masuk dalam teorema bias dalam statistik. Sebelumnya, mari kita umpamakan theta sebagai parameter dan X sebagai data observasi. Kita tuliskan misal peluang hipotesis syarat data sama dengan peluang data syarat hipotesis dikalikan dengan peluang hipotesis dan dibagi dengan peluang datanya, di mana peluang hipotesis syarat data merupakan posterior, sedangkan peluang data syarat hipotesis adalah likelihood, dengan peluang hipotesis merupakan prior, dan evidensia adalah peluang dari data itu. Dari persamaan ini dapat diperoleh bahwa distribusi posterior berasal dari dua sumber, yakni distribusi prior dan data observasinya atau likelihood. Kemudian dari yang sebelumnya, theta sebagai parameter dan X sebagai data observasi dapat dituliskan dalam fungsi sebagai berikut. Dari persamaan ini diketahui bahwa distribusi posterior diperoleh ketika dikalikan dari distribusi prior dikali dengan distribusi likelihood dan dibagi dengan distribusi X-nya. Dari ini juga dapat diketahui bahwa fungsi X dia tidak tergantung pada theta, sedangkan distribusi posterior adalah theta, maka dapat diketahui bahwa fungsi X-nya adalah konstan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distribusi posterior adalah hasil perkalian dari distribusi prior dikali dengan distribusi likelihood-nya dan dikali konstan. Untuk hasil persamaan akhirnya, dapat ditulis bahwa distribusi posterior itu setara dengan distribusi prior dikali dengan distribusi likelihood. Berikutnya kita masuk ke cara pandang Bayesian dan frekuentis. Sebelumnya di ilustrasi yang dijelaskan di awal sudah dibahas nih mengenai frekuentis dan Bayesian, di mana pria yang berpakaian merah dia melambangkan prinsip Bayesian dan pria yang berpakaian putih dia melambangkan statistik frekuentis. Nah, perbedaannya itu terletak dari parameternya, di mana dalam frekuentis parameternya itu adalah konstan dan tidak diketahui. Tetapi dalam Bayesian parameternya dia adalah random variable. Mungkin sekian dari saya sebagai staf bidang keilmuan yang menyampaikan materi mengenai Bayesian statistik kali ini. See you next time!